أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسييسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika rujaa. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin qazibatin khatiyah. Falyad'u nadiyahu sanad'u as-sabatin. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sajadul ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi qawlihi wa quwwatihi. Wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sadaqallahul azim. Wa ballagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal laili iza yaghsha wan nahari iza tajalla. Wa ma khalaqas dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man atta wattaqa wa saddaqa bil husna. Bagi orang-orang yang taat dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, maka dimudahkan untuk melaksanakan kebaikan. Funyasiru lil yusra, dan diberi kemudahan. Wa amma man baghila wastagna, akan tapi orang-orang yang bakhil, kikir, wastagna, dan merasa cukup, merasa kaya, tidak butuh Allah Subhanahu wa taala, wa kazzaba, dan mendustakan bil husna, mendustakan, maka fanuyassiruhu lil usra, diberi kesusahan dalam menjalankan kehidupan. Jadi siapa yang taat kemudian dia bertakwa, maka diberi kemudahan oleh Allah SWT dalam kehidupannya. Tetapi orang-orang yang bakhil, kikir, kemudian merasa cukup, dia merasa hartanya cukup membantunya dalam kehidupannya. Ilmunya dianggap mencukupi mengatasi masalahnya. Jabatannya dianggap mampu mengatasi masalahnya. Wastagna, stagna itu adalah gina, adalah kaya, tidak butuh. Jadi hanya Allah SWT punya sifat gina, termasuk sekian banyak nama Allah SWT. Ya Ganiyyu, Al-Ganiyyu Mughnil Mani Darun Nafin Nur, Al-Hadi Bainul Baqi, Al-Waris Ras-Sabur. Jadi Mughni itu dalam maha kaya, ya, Al-Ganiyyu. Jadi Mughni itu wastagna itu berasal dari kata-kata gina, ganiyah.
kaya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh sesuatu kepada hambanya. Jadi hanya Allah yang berhak, yang berhak mengatakan aku tak butuh. Seorang manusia tidak boleh mengandalkan apa yang ada di kekuasaannya. Kita lebih mengharap bantuan dari Allah daripada harta yang kita miliki. Harta yang kita miliki boleh saja tidak bermanfaat buat kita. Itu masalahnya. Rumah yang kita miliki boleh jadi tidak bermanfaat bagi pemiliknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu yang kita harapkan. Itu namanya wastagna. Ya. Jadi tidak boleh mengandalkan sesuatu yang ada di tangan kita. Kadang-kadang harta kita adalah banyak tapi tidak mampu menolong kita. Banyak orang kaya setelah masuk rumah sakit habis hartanya dijual tidak sembuh-sembuh. Maka harta itu tidak berguna baginya. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak orang pejabat ketika Allah SWT akan menjatuhkan dari jabatannya, partainya, anak buahnya tidak mau menolongnya. Ya, meskipun banyak orang bawahannya, banyak pasukannya, banyak yang mendukung, tetapi kita lebih mengharap kepada Allah daripada dukungan itu. Itulah hakikatnya kehidupan. Ya, siapa orang-orang mengandalkan sesuatu yang ada di tangannya, maka itulah yang sedangkan wastagna. Wa amma man bakhila wastagna. Kemudian wa kazzaba, dia mendustakan bil husna. Mendustakan namanya kebaikan-kebaikan, mendustakan pahala. Mengaji itu di masjid itu tidak ada gunanya itu. Satu huruf Al-Quran diberi pahala 10, tidak ada itu. Itu bagi orang-orang yang wakazzaba bil husna. Hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, tidak ada berkah itu. Maka orang ini adalah wakazzaba bil husna. Kalau begitu fanasiru lil usra, maka diberilah kesusahan di dalam kehidupannya. Ya, hartanya dia bikin susah menjaga hartanya. Dia merasa ketakutan jangan-jangan jabatannya diambil orang. Dia susah jangan-jangan anaknya dibawa lari orang. Anaknya tidak jadi manusia. Selalu khawatir. Orang-orang yang tadi itu wasaddaka bil husna, maka fanasiru diberi jalan kemudahan untuk menjalankan suatu kesusahan dalam kehidupannya. Lil usra, lawan dari yusra, kemudahan. Wa ma yughni anhu ma lahu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lanal akhirata wal ula. Sungguhnya akhirat itu lebih baik daripada dunia seisinya. Apa yang kita dapatkan di dunia ini adalah tidak seberapa, hanya 1% kenikmatan yang kita nikmati di dunia. 99% Allah simpan di hari kemudian. Fansartuhun naran taladza, bagi orang-orang yang tidak taat maka nanti diberikan api dalam neraka taladza, la yaslaha illal asqa allazi kazzaba wa tawalla. Itulah orang-orang yang mendustakan dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wa yajannabul atqa, orang-orang yang bertakwa itu allazi yu'ti malahu yatazakka, memberikan hartanya sebagian
ya gajinya sebagian dizikir untuk membantu orang, ya hasil usahanya, gajinya, hasil pertaniannya, allazi yu'ti malahu, diberikan hartanya, yatazakka untuk membersihkan dirinya, karena bersedekah itu adalah membersihkan harta. Itulah allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma liyadin indahu min nikmatin tujza, akan diberikan kenikmatan sebagai pahala baginya. Ya, min nikmatin tujza, itu nikmat adalah surga bersama perabotnya sebagai tujza pahala. Illa butiga wajhi rabbih, dan orang-orang yang membutuhkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Allah sawfa dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Lail Yaghsha. Inilah sebagian penjelasan pada surah Al-Lail yang biasa dijelaskan oleh guru-guru kita. Allah. Ad-darsus sadisu fil alamati hubbillahi ta'ala lil 'abdi. Tanda-tandanya Allah SWT mencintai seorang hamba. Aga tanda-tanda dari kehong Allah Ta'ala na puji sediata. Kalau Allah mencintai kita, apa tandanya? Begitu juga kalau kita dibenci Allah, apa tandanya? Ya, tidak ada mereka lagi turun memberitahu kepada kita bahwa dibenci Allah dan dicintai. Cuma ada tanda-tanda yang disebutkan di dalam beberapa ayat dan beberapa hadis. Halaman 195. Baris keempat dari atas. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala. Ini hadits kursi. Man da'a li waliyan faqad azamtu bil harbi. Siapa yang benci waliku, maka aku menyatakan perang kepadanya, kata Allah. Jadi orang-orang yang rajin mengaji, rajin sholat, rajin berpuasa, pengurus masjid, itu adalah wali-waliullah, adalah mewakili Allah di dunia, termasuk ustaznya. Siapa membencinya, maka Allah menyatakan perang terhadapnya. Makanya hati-hati membenci orang-orang yang rajin ibadah, karena kita menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah sehingga ulama itu ya perlu kita hormati. Guru-guru kita di sekolah perlu dihormati. Jangan ada sedikit kebencian di hati, karena dia adalah wali-walinya Allah di dunia, menyampaikan kebenaran. Itu namanya wali. Kalau di kota namanya wali kota. Kalau di sekolah ada wali kelas. Kalau di agama ada waliullah. Maksudnya walinya Allah untuk menyampaikan kebenaran, penceramah. Itu biasanya yang waliullah itu kalau dekat kepada Allah
ada biasa keanehan-keanehan terjadi padanya, sesuatu yang luar biasa. Biasa tiba-tiba saya kepalanya orang hanya dipegang-pegang, sembuh kepalanya, sakit kepalanya. Didoakan anak-anak yang nakal langsung berhenti nakal. Itu adalah doa-doa orang yang diterima doanya karena dekat kepada Allah. Siapa dia? Itu adalah waliullah. Banyak yang cerita-cerita mistik yang pernah terjadi, terutama di pesantren Pulau Salemo dulu. Di sana ada orang-orang yang wali, termasuk banyak keanehan-keanehan yang terjadi padanya. Tetapi keanehan-keanehan terjadi pada orang itu bukan permintaannya, tapi hadir dari Allah Subhanahu wa taala. Orang beribadah bukan ingin mencari aneh-aneh. Kita ibadah ingin mendekat kepada Allah. Kalau ada keanehan-keanehan itu namanya hadiah. Iya. Man da'a waliyan faqad asamtuhu bil harbi. Siapa yang membenci waliku, maka aku menyatakan perang terhadapnya. Ini dibaca ya, waliku dilino ya mancaji musuh ka delena kira. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraktu alaihi. Kalau ia tidak mendekat seorang hamba kepada aku, mendekat madepir pengelata ya, mimma tarakta alaihi nareko napegawi pasuronna iwajib ngilorelena. Jadi mendekat kepada Allah itu kalau orang melaksanakan kewajiban salatnya 5 waktu sempurna, puasanya sempurna, ya, Jumatnya, zakatnya sempurna, itu kewajiban sudah dilaksanakan semua, maka orang sudah mendekat kepada Allah. Kalau ada orang masih biasa-biasa, kalau tidak salah asar, maka masih jauh dari Allah. Bagaimana kalau sudah dekat? Sudah mendekat kepada Allah, sudah hampir dicintai Allah. Mari kita lihat selanjutnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma taraktu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibba. Kalau seseorang sudah melaksanakan namanya sunnah-sunnah, maka orang itu sudah mulai dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sudah salat maghrib, maka salat sunnah. Sudah salat sunnah, bertasbih, baca lagi Al-Qur'an, maka itu sudah dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau baru kewajiban, baru mendekat kepada Allah, belum dicintai. Nanti dicintai Allah kalau sudah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Ya, kalau orang kaya sudah melaksanakan namanya kewajiban zakat, bersedekah lagi, maka orang kaya dicintai Allah. Kalau hanya melaksanakan namanya zakat wajib, maka itu baru mendekat, belum dicintai. Ini penjelasannya di sini. Faiza amatu kuntu samu nareko dipoji di ateri Allah Ta'ala. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka samul lasi yasmau bi paringkelinna bong Allah Ta'ala pakai maringkelinga, pendengarannya Allah dipakai mendengar. Ya, bagaimana dimaksudnya nanti ini? Ya. Wa yabsarul ladzi yubsiru bi pakitan nabung Allah Ta'ala bagi kita
penglihatannya Allah dipakai melihat. Wa yadahu allati yabghidu biha, kemudian tangannya yang dipakai memegang memukul tanah. Jadi napong Allah Ta'ala napakai makarawa, tangan Allah yang dipakai memegang memukul. Warjalahu allati yamsi biha, ya ajena napong Allah napakai malalu, maksudnya kakinya Allah dipakai berjalan. Wa in sa'alani a'taitu, narik kumaril dia ya werengi. Wa istahsana fil aizubihi, narik ko melotulungi ya makulindungi dia. Ini adalah orang yang dicinta Allah SWT. Sebenarnya kalau doa-doa kita mau diterima, perbanyaklah sunnah-sunnah dan laksanakan kewajiban. Tidak perlu banyak doa. Orang yang sudah lengkap kewajibannya, kemudian ditambah sunnah-sunnah, tidak perlu banyak doa, maka Allah akan memberikan kebutuhanmu. Jadi kalau orang banyak dosanya, tidak melaksanakan kewajiban, apalagi sunnah-sunnah, doanya itu banyak-banyak berdoa, materuku baca-bacaan, tiga jaji, magai, kurang amalan, banyak baca-bacanya, tiga butinna sama magai, tahu dibaca di pungalata, begitu maksudnya. Jadi kalau mau diterima doa-doanya dikabulkan Allah, perbaiki amalannya. Ya, amalan wajib tambah amalan sunnah. Begitu maksudnya. Sekarang mari kita lihat apa maksudnya pendengarannya Allah dipanggil mendengar. Maksudnya kalau arti bebasnya itu telinganya itu hanya disuka mendengar yang baik. Tidak suka mendengar gosip. Iya, tidak suka mendengarkan namanya hoas. Begitu maksudnya. Orang yang suka mendengarkan berita-berita gosip, maka sebenarnya bukan orang dicintai Allah. Masih jauh dari kecintaan Allah SWT. Gampang dipahami. Apanya lagi? Iya, kalau matanya Allah dipakai melihat, maksudnya itu adalah yang mau dilihat adalah hal yang baik saja. Ya, kalau orang terbuka auratnya, tidak mau lihat auratnya orang. Ada tuh orang suka sekali lihat kalau ada orang mendengke-dengke mau lihat celananya orang. Ih, apa tuh? Kenapa celana sering boleh lihat kan? Iya, kalau mau lihat celana bagus datang di pasar, banyak celana baru bisa jual itu, bisa pegang-pegang, dilihat-lihat. Ya toh? Ada tuh orang yang pakai orang selalu melihat, atau yang sudah dicuci, yang dijemur, lihat. Banyak di pasar itu, kau lihat itu kenapa? Jadi orang-orang yang selalu mencari hal-hal yang begitu, yang aneh-aneh, maka orang itu belum dicinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matanya itu suka melihat hal-hal yang buruk. Makanya kalau kita sebagai orang dekat kepada Allah, aurat kita pun tidak suka melihat. Apa orangnya laki-laki, lutut, paha sampai pusat. Kita juga malu-malu lihat itu barang kita, apalagi barangnya orang. Jangan lihat-lihat. Menurut fikih kalau orang kencing itu buang air besar, tidak suka lihat itu ya apa di WC. Kalau sudah keluar itu kuning-kuning, tanda periksa itu. Ini tadi ini bakso apa tadi? Ini coki-coki. Dia tidak boleh dilihat itu. Menurut hukum fikih, ya tidak enak selalu melihat kotoran, melihat barang-barang jelek,
melihat apa bangkai, ada anjing, kemudian bangkainya lompat-lompat ulat-ulatnya. Ada lalat bertahta di ulatnya banyaknya. Jangan dilihat begitu. Dilarang dilihat karena mempengaruhi batin. Ya, yang suka bagus dilihat, ada yang bagus dilihat itu. Adalah gambar-gambar kaligrafi ini bagus dilihat itu. Iya. Lihat gunung-gunung, pandang-pandang laut, memandang keindahan masuk dalam batin. Jangan suka lihat kalau ada di televisi pembunuhan, orang dipoto, ada dipecah-pecah kepala, suka lihat. Ada tuh orang suka begitu sih, suka lihat yang aneh. Kalau ada uji nyali, orang suka nonton uji nyali. Jadi orang-orang yang masih suka melihat yang aib, ya maka belum dicintai Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya, apa yang dipegang, kakinya berjalan kemana, maka itulah tanda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kalau masjid dia tidak pernah lihat pintu masjid. Kalau pintu diskoti, wah semua tahu. Semua warung-warung kopi atau semua di kopi begini, warung kopi ini, semua tahu. Tempat-tempat hiburan atau semua, ya tempat-tempat futsal, orang tahu semua. Tapi kalau masjid, tidak pernah lihat pintu masjid. Tidak salah warung kopi, tidak salah juga warung kopi. Kebanyakan di warung kopi banyak orang beragama juga kan. Banyak juga di lapangan itu orang beragama. Sudah dia laksanakan kewajiban, dia perlu olahraga masalah. Ya cuma ada orang hanya itu sepanjang hidupnya. Lanjut. Inna Allah Ta'ala iza habba abdun da'a Jibrila. Nari kobong Allah Ta'ala na boji se di ata da'a Jibrila nobbi Jibril. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril. Faqala, berkata Allah SWT, inni uhibbu fulana. Hai Jibril, aku mencintai si fulan, si A. Suka toh? Ya. Fahibbuhu, hai Jibril, cintai orang itu. Maka fayuhibbu Jibrilu, maka Jibril mencintainya. Summa yunadi fis samai fayaqulu innallaha yuhibbu fulana. Kemudian Jibril berpidato di alam langit, disampaikan kepada malaikat-malaikat, wahai malaikat-malaikat, maka Allah mencintai si A, maka cintailah orang itu. Maka semua malaikat-malaikat di langit wa yuhibbu alus samai, maka semua yang di langit itu mencintai orang itu karena Allah mencintainya. Wah, ternyata ada orang-orang ya di dunia ini dibicarakan nama aja di malaikat di langit. Wa izam ya da'abdan da'a Jibrila. Nari kubung Allah ta'ala bacci wisetiatanna. Kalau Allah membenci hambanya, da'a Jibrila, memanggil Jibril. Fayaqulu, berkata Allah kepada Jibril, inni ya abi'adu fulana, aku membenci si fulan, maka bencilah dia. Maka apa yang terjadi? Jibril membencinya. Summa yunadi fi ahli sama, warna Jibril umumkan di langit semuanya, woi Allah membenci ya orang ini, maka terjadilah orang itu dibenci di dunia. Nauzubillah dzalik. Termasuk para preman-preman ini, pengedar, termasuk suka isap-isap lem. Ada namanya di langit itu. Masa lem itu disap-isap?
Itu kalau lem dipakai melem kertas itu, lem sepatu, lem sandal. Kenapa diisap-isap kan? Capek-capek isap, harus kena makan gitu. Banyak kalau itu dia orang kantong-kantong dan dikeluarkan di tasnya. Ih, apa itu kuning-kuning? Dibuka kantongnya, cek. Oh, ternyata beli lempos nak bagi-bagi sama teman-temannya. Simpan di kantongnya. Ada simpan di bajunya dalam, baru buka sini. Disimpan di dalam bajunya. Bagaimana rasanya sih? Enak itu, enak kan? Saya kira enak, berarti pernah coba ini keluar ketangnya. hampir tertangkap basah. Dipancing kok ini. Kalau tahu enak Ustaz, memang enak, oh, berarti pernah mencoba itu. Iya. Itu orang ada tuh orang aneh-aneh pada tubuh ini yang dibangun tubuh ini kan yang normal-normal saja. Orang enak minum kopi, minum teh. Ada tuh orang suka minum yang topi miring itu yang bintang apa itu? Apa sih sebenarnya? Ini tubuh ini cocok untuk makanan ini. Kalau nak cocok merusak tubuh. Coba kere motor itu kau kasih minyak tanah. Pandang gitu. Iya tuh. Motor dikasih coba motor itu. Belikan ester jos baru aduk-aduk baru masukkan di tangkinya motor. Tidak bunyi kan? Karena bukan tuh motor itu. Kalau ada sesuatu yang dilakukan berbeda dengan kemauan Allah, maka rusak tubuh. 40 tahun umurmu, oh sudah keok. Iya, umur 40 tahun hampir melonset. Sudah lasuan. Iya. Banyak tetangga aku sana, tetangga saya. Ya, pada 33 tahun umurnya suami istri pas sebu sabu. Suami istri pas sebu sabu. Tidak lama kemudian hanya sekitar 35 34 sudah lasuan. Ada yang diberwangi. Iya. Jadi orang yang tidak sayang tubuhnya, tidak lama tubuhmu kau pakai. Nanti menyesal setelah Anda taubat. Apa kalau taubatmu kok sudah rusak fisik ini, masukkan di lambung ini sesuatu yang bertangan dengan lambung, itu lambung itu mengecil lambung. Isinya perut. Tidak bisa napaperi itu makanan. Maka ujung-ujungnya itu adalah rumah sakit. Kalau bukan sel penjara hanya 2. Kita lanjut. Di bawah baris terakhir bawah. Qala ta'ala qul hal yastawil ladzi ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu daripada orang yang tidak tahu? Maksudnya sama ke orang pintar dan orang bodoh? Tentu jawabannya tidak sama. Karena apa? Orang pintar itu yarfillahu lazina amanu, diangkat derajatnya orang-orang beriman dan orang berilmu. Ya, darajatin, beberapa derajat. 1 rakaat salatnya orang yang berilmu, 40 rakaat salatnya orang bodoh baru sama. Kenapa begitu? Orang pintar itu tentunya bagus wudunya, bagus mandinya, celananya, pakaiannya adalah ditahu kebersihannya. Tapi orang tidak tahu, malah dia mau tahu begitu, tidak ada. Iya. Jadi beda. Sama-sama dia salat, tidak sama hasilnya. Orang tidak tahu mandi wajib, maka boleh jadi mandinya salah, maka salah wudunya. Setelah wudu salah, tidak sesalah.
Kan begitu. Air dipakai berwudu, tidak tahu mana syarat-syaratnya air. Syaratnya air dipakai berwudu, satu, air tidak boleh berubah baunya. Air berbau minyak, berbau ikan mairo, air berbau sampo, air berbau apa lagi? Berbau sabun. Maka air itu tidak boleh pakai mandi wajib, tidak boleh pakai cebok, tidak boleh pakai berwudu. Air itu. Jadi kalau airmu itu ada bau sampo itu air, jangan pakai mandi wajib, tidak semandi wajibmu. Ada samponya, ada deterjennya. Atau embermu itu pernah kau pakai mencuci piring, kemudian di piringmu itu pernah ada ikan mairo. Ikan mairo itu simpan di piring, piring masuk di ember, kemudian embernya berbau mairo, ada airnya, pakai mandi wajib, tidak cocok, tidak sah mandinya, karena bau ikan. Boleh bau terasi. Pernah makan apa? Ya, mangga muda. Mangga muda itu ada gami tarasinna. Atau masuk di ember, cuci ember, kemudian ember itu bau terasi. Simpangkan air, pakai mandi wajib, tidak semandimu karena bau terasi airmu. Paham? Air tidak boleh berubah baunya. Air boleh berbau lain kalau air itu serumai itu air, misalnya berbau kolam. Kolamnya adalah terbuat dari semen tonasa, berbau semen. Tapi serumai air dengan semen, tidak apa-apa semen. Atau air itu ada ikan di dalam kolam, ikan mujair, dicium ikan ini bau ikan ki. Tapi ikan hidup di kolam, tidak apa-apa itu karena serumai. Tapi kalau bau bebek, bau itinya mandi di kolam, baru cumirnya berbau bebek, tidak cocok karena bebek itu numpang di air, tidak serumah. Tadi ikan adalah lumut. Serumah lumut dengan air, berbau lumut itu air, tidak apa-apa karena serumah ki. Paham? Begitu. Baunya air, apalagi rasa. Ada rasa-rasa kecut-kecut, rasa-rasa pahit. Tidak boleh pakai mandi wajib. Apalagi rasa, bau, warna. Warnanya air berwarna kuning, berwarna merah. Tak boleh. Jadi kalau ada sumur bor yang nanti di bornya itu baru masih kuning-kuning airnya, jangan pakai wudu itu. Jangan dipakai mandi wajib. Apalagi air itu adalah kita berani minum. Misalnya ini coba lihat. Air ini berani kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Karena saya haus toh. Contoh je. Contoh je ini. Kalau ada di Anda berak, buang air, kemudian kamu punya kolam, kolammu di samping WC-mu itu, kau tengok-tengok di bawah ada tetikus 2 biji. Kutanya, kau mau minum itu? Tidak berani minum, maka jangan pakai cebok. Karena sungguhnya air yang bersih itu adalah air yang mampu kita minum. Kalau di situ ada tetikus 2 biji, cicak 3 biji, berani minum? Tidak kan? Jangan dipakai cebok, jangan dipakai mandi wajib. Dibilang cebok karena pantak ji, biar pantak ji. Nah, itu sarannya air mampu kita minum. Apa kamu dipakai cebok, pakai mandi wajib, pakai wudu, maka sebaiknya adalah air seperti di masjid ada mengalir. Apalagi ada banyak air mustamal, safina. Coba lihat ibu-ibu, loh,
Ada ember. Kita ambil, siram kepala, terbersih satu tetes di dalam, maka tidak bisa lagi dipakai selebihnya karena air mustakmal menurut Imam Syafi'i. Cuci wajah begini, ada menetes dari wajah yang kita sapu itu, menetes air di situ, maka tidak boleh dipakai untuk mencuci tangan, kaki dan seterusnya menurut Imam Syafi'i. Karena air air pernah dipakai menurut Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik tidak aja. Tapi tidak boleh gabung-gabung dalam ibadah. Misalnya cara mandinya Imam Syafi'i dipakai, cara wudunya Imam Malik, salatnya Imam Ahmad, tidak boleh komplikasi. Harus berurut cara memilih air, mandi wajib, wudu, sampai takbir, sampai salam harus satu mazhab. Karena begitu? Contohnya, Anda punya motor. Iya, ban depannya Suzuki. Ban di belakang Yamaha atau ban Vespa di belakang. Kemudian lampunya Honda. Wih, kok tidak bisa jalan? Karena tidak saling berkaitan itu, hanya jadi ibadah itulah satu set sebaiknya. Makanya jangan ikut-ikutan. Ada orang yang ikutan, itu karena salah ji. Kita harus tahu dasar-dasarnya tadi itu menurut mazhab. Maksudnya mazhab itu aliran pemikiran. Jangan digabung-gabung. Kalau gabung-gabung itu nanti komplikasi. Contohnya, kalau bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, istri atau bisa dikawini, batal wudu menurut Imam Syafi'i. Imam Malik tidak, nanti bersentuhan setelah ada rasa-rasa seks, rasa keinginan, sentuh begini langsung tahiyat. Tahu tahiyat? Berdiri kokoh kayak sementona sa. Ada seksnya kan? Maka itu batal wudu menurut Imam Malik. Maksudnya begitu. Kalau lamastumun nisa, maksudnya ada seksnya. Kalau tidak apa-apa menurut Imam Malik. Mengerti maksudnya? Jadi kalau memandang wanita, biar kamu tidak sentuh, tapi enak kau lihat, kau pandang matanya, ada bintang-bintang, ada lope-lope, kau pandang, maka sebenarnya batal wudumu sebenarnya. Karena ada rasa-rasa jatuh cinta setelah kau pandang. Makanya itu adalah ada bagian-bagiannya, itu perlu kita paham. Masa dipandang-pandang orang, makanya kalau mandang itu, kalau enak kau pandang, langsung tundukkan pandangan. Sama juga wanita begitu, mandang laki-laki yang gagah seperti depan ini, langsung kau terbetik di hati, wih gagahnya, tahu wah kalau ini jadi suamiku asik. Maka kau sebenarnya itu bermasalah wudumu itu sebenarnya, meskipun tidak dipegang, karena tadi ada seksnya itu. Begitu Imam Syafi'i. Imam Malik itu nanti ada itu, kalau Imam Syafi'i sentuh saja, menyentuh kulit. Dia menyentuh rambut tidak apa-apa, menyentuh kerudung tidak apa-apa. Nah, menyentuh kulit. Wanita laki-laki yang bisa dinikahi, yang bisa kau nikahi, tapi menyentuh bapakmu tidak apa-apa, kakakmu, adekmu, sepupu tidak boleh. Om, saudaranya bapak, saudara ibu tidak apa-apa, tapi sepupunya bapak boleh kawin dengan kamu. Semuanya itu ada namanya syarat-syarat itu. Yang boleh menikah dengan kita tidak boleh bersentuhan kulit, batal wudu menurut Imam Syafi'i. Semuanya harus dipahami itu. Gimana ibu-ibu? Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Banyak itu masalahnya itu. Ya. Ada orang tidak, kalau sentuh bajunya batal wudu. Tidak ji.
Disentuh kerudungnya tidak, hanya kulit kulit. Menyentuh rambutnya orang tidak apa-apa, karena bukan kulit. Menyentuh kukunya, menyentuh gigi, iya, itu kan kulit itu. Aulamastumun nisa, falan tajidu ma'an fatayyimun sayyidan thayyiban. Satunya habis. Inilah yang kita baca pada malam hari ini. Semoga Allah SWT mudahkan kepada kita untuk amalkan, sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahim ya Ghaffar ya Ghafur ya Hanna ya Manna ya Latif. Allahumma ja'alna ibadikas salihin, ja'alna minal ulama al-amilin, wa ja'alna min ahli qira'atis sunnah, wa yassir umurana wa taqabbalha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Radhiku biru bin Allahul Mayyuba wa rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma salli ala ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkain